Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5586, di atas Dewa Sejati dan Naga Sejati. Xiao Yu'er dengan cepat menemukan Chu Feng. "Kakak, kemana kamu pergi?" Xiao Yu'er bertanya. "Aku datang dengan teman-teman dari klan Naga Totem. Mereka mungkin masih mengkhawatirkanku. Aku harus pergi dan berbicara dengan mereka dulu." Chu Feng sengaja mengungkapkan identitas klan Naga Totem, bukan untuk pamer, tapi karena dia takut Xiao Yu'er akan cemburu. Lagi pula, dia telah memperhatikan bahwa Xiao Yu'er berikutnya kemungkinan besar akan mengikutinya. "Kakak, kalau begitu aku akan menunggumu di sini. Juga, jangan beritahu temanmu dulu, kamu tahu aku. Bukannya aku tidak ingin orang lain tahu tentang hubunganku dengan kakak laki-lakiku. Ini agak... Sebenarnya, ayahku tidak membiarkanku berlarian. Aku baru saja menyelinap keluar, dan mereka masih dekat. Jika aku memberitahu mereka tentang hubunganku dengan kakak laki-lakiku, mereka mungkin membuat masalah untuk kakak laki-lakiku. Juga, aku tidak ingin ditemukan oleh mereka," kata Xiao Yu'er. "Oke." Setelah Chu Feng setuju, dia segera pergi mencari anggota klan Naga Totem dan memberitahu mereka apa yang terjadi padanya di Qinghai kuno. Ternyata itu karakter dari zaman kuno. Mengetahui hal-hal di medan bintang kuno, patriark dari klan Naga Totem dan semua tetua semuanya serius. Seseorang yang dapat mengambil medan bintang kuno, kekuatan semacam ini terlalu menakutkan. Ini adalah ancaman besar bagi mereka, para penguasa Tianhe. "Kakak Chu Feng, bagaimana dengan Xianhai Yu'er, kemana dia pergi?" Tiba-tiba, Long Chengyu bertanya dengan rasa ingin tahu. "Dia sudah pergi." Mengenai Xiao Yu'er, Chu Feng tidak mengatakan yang sebenarnya. Lagi pula, dia telah berjanji pada Xiao Yu'er untuk tidak mengungkapkan jejaknya. "Sayang sekali aku tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Xianhai Yu'er." Long Chengyu merasa sedikit menyesal. "Akan ada kesempatan," kata Chu Feng. "Hei, saudara Chu Feng, kalian bertarung berdampingan selama perjalanan ini, jadi kalian bisa dianggap sebagai teman. Jika kalian memiliki kesempatan di masa depan, aku akan mengenalkan kalian pada kakakku. Saudaraku, izinkan aku juga melihat sikap putri kecil Yu'er dari Xianhai." Ketika Long Chengyu berbicara, wajahnya tidak hanya penuh senyuman, tetapi mata kecilnya menunjukkan harapan yang tulus. "Pasti," jawab Chu Feng. Setelah itu, anggota klan Naga Totem juga mendiskusikan masalah primordial Qinghai. Ini adalah acara besar bagi mereka, apakah itu penampilan seorang kultivator zaman kuno, atau penampilan Jietian, seorang junior di Istana Suci Tujuh Alam, ini harus ditanggapi dengan serius. Dan Chu Feng juga mengetahui selama periode ini bahwa Long Chengyu dan yang lainnya, dengan bantuan master dari Istana Suci Tujuh Alam, menyempurnakan hantu baju besi yang memperkuat darah mereka. Hanya saja mereka perlu kembali ke klan Naga Totem untuk stabilisasi, yang akan membuat garis keturunan mereka lebih kuat. Mengetahui bahwa mereka juga akan kembali ke klan Naga Totem untuk berlatih, Chu Feng mengucapkan selamat tinggal pada Long Chengyu, Long Musi dan lainnya. Setelah mengucapkan selamat tinggal, Chu Feng menemukan Xiao Yu'er lagi. Melihat kembalinya Chu Feng, Xiao Yu'er segera tersenyum di wajahnya yang halus. Tapi sebelum mereka berdua berbicara, ada perubahan di langit. Pertama, kekuatan pesona yang indah melayang di langit, menutupi seluruh langit sejauh mata telanjang bisa melihatnya. Kemudian kekuatan pesona berubah menjadi putih, seperti selembar kertas putih yang menutupi langit dan menghalangi matahari, menghalangi langit. Tapi di atas kertas putih, font besar segera muncul. Di era sekarang ini, talenta muncul dalam jumlah yang banyak,
Namun sebagus apapun talenta tersebut, jika tidak dibimbing dengan baik seringkali sulit untuk menjadi talenta yang hebat. Untuk memungkinkan lebih banyak junior memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkontribusi pada dunia seni bela diri yang luas di masa depan, Istana Suci Tujuh Alam saya memutuskan untuk membuka pintu Istana Suci Tujuh Alam dan merekrut Master Roh Dunia yang luar biasa untuk bergabung Istana Suci Tujuh Alamku. Semua Master Roh Dunia yang lebih muda dari 100 tahun dapat pergi ke alam atas musim semi Tianhe di Istana Suci Tujuh Alam saya untuk mendaftar dan mengikuti penilaian. Siapapun yang dapat lulus penilaian dapat menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam. Sejak saat itu, mereka akan dilindungi oleh Istana Suci Tujuh Alam kami dan menikmati sumber daya terbaik dari Master Roh Dunia di dunia seni bela diri yang luas. Orang pertama yang lulus penilaian akan dianugerahi gelar bintang baru Istana Suci oleh Istana Suci Tujuh Alam, dan juga akan diberi hadiah dengan memilih salah satu dari Istana Suci Tujuh Alam dan harta suci. Dekrit tersebut dikeluarkan oleh Jie Tianran. Ketika konten ini muncul, itu langsung menimbulkan kegemparan. Itu bahkan lebih sensasional daripada hilangnya lautan bintang kuno. Bukan karena hal lain, tetapi karena terakhir kali Istana Suci Tujuh Alam merekrut talenta secara publik adalah 100.000 tahun yang lalu. Dalam 100.000 tahun ke depan, meskipun akan ada spiritualis dunia yang hebat dan Istana Suci Tujuh Alam akan membuang cabang zaitun, tetapi ada juga persyaratan yang sangat ketat. Pertama, lawan harus cukup baik, setidaknya eksistensi terkenal di dunia seni bela diri yang luas. Kedua, harus melalui periode penilaian, dan periode penilaian ini adalah 10.000 tahun penuh. Setelah periode penilaian 10.000 tahun yang panjang berlalu, dapat dinilai apakah dapat secara permanen memperoleh status Istana Suci Tujuh Alam. Juga karena dua kondisi yang keras ini, dalam 100.000 tahun terakhir, hanya ada segelintir spiritualis dunia yang benar-benar bergabung dengan Istana Suci Tujuh Alam. Tapi sekarang, untuk secara terbuka merekrut para spiritualis dunia yang luar biasa, dan menggunakan harta rahasia Istana Suci Tujuh Alam, Dekrit Tujuh Alam, ini benar-benar tidak seperti biasanya. Hei, mungkinkah mendengar bahwa Jetian dikalahkan membuat Istana Suci Tujuh Alam menyadari bahwa generasi muda dari Istana Suci Tujuh Alam tidak berguna, jadi apakah kamu ingin merekrut bakat dari luar? Setelah melihat isi Dekrit Tujuh Alam, Xiao Yuer bercanda. Benda ini seharusnya menjadi harta karun, bukan? Chou Feng juga melihat ke langit. Chou Feng menyadari bahwa benda ini sangat agung. Meskipun itu adalah hantu yang dibentuk oleh formasi daripada entitas, itu mungkin mencakup lebih dari dunia di depannya. Ya, benda ini adalah harta rahasia dari Istana Suci Tujuh Alam, Dekrit dari Tujuh Alam, dan itu dapat disebarkan dalam jangkauan yang sangat luas. Paling tidak, itu bisa menyebar di Bima Sakti, tapi jika motivatornya kuat, itu bisa menyebar lebih jauh. Kudengar yang terjauh menutupi 5 sungai Tianhe. Setelah Xiao Yuer selesai berbicara, dia mengedipkan matanya yang indah dan bertanya pada Chu Feng, "Kakak, mengapa kamu tertarik pada harta dan bukan pada konten ini?" Istana Suci Tujuh Alam, tidak peduli apa karakter mereka, sumber daya yang mereka miliki memang yang terbaik. Kamu adalah spiritualis dunia lagi, apakah kamu tidak tertarik? Aku tidak tertarik, kata Chu Feng. Bukannya dia tidak tertarik, hanya saja Chu Feng tidak ingin menjadi anggota Istana Suci Tujuh Alam. Kalau begitu kakak, apa rencanamu selanjutnya? Tanya Xiao Yuer. Apakah ada tempat yang ingin kamu kunjungi? Tanya Chu Feng. Ya. Xiao Yuer mengangguk. Kemana kamu pergi? Tanya Chu Feng. Mata Xiao Yuer menyipit menjadi 2 bulan sabit. Kemanapun kakak pergi, aku akan pergi. Kamu gadis. Chu Feng sebenarnya sudah lama menebak bahwa Xiao Yuer sengaja menyingkirkan perlindungan keluarga, hanya untuk melihatnya. Ikuti aku, tapi itu akan berbahaya, kata Chu Feng.
Kakak tidak percaya pada dirimu sendiri, atau apakah dia tidak percaya padaku? Xiao Yu'er dengan sengaja melambaikan tangan kecilnya sambil berbicara. Tapi Chu Feng tahu bahwa gadis ini tidak mengudara, dia sangat kuat. Setidaknya untuk saat ini, jauh di atas diriku. Dalam hal ini, ikuti aku ke suatu tempat. Ngomong-ngomong, apakah kamu tahu di mana ini? Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dan menguraikan peta formasi. Ini adalah peta yang ditinggalkan oleh seorang kultivator zaman kuno. Hanya saja peta ini hanya menunjukkan lokasinya, tetapi bukan nama spesifiknya. Itu hanya ditandai bahwa itu ada di langit Tianhe. Aku tidak tahu dunia ini disebut apa, tapi aku tahu medan bintang ini. Ini adalah medan bintang pertempuran yang terletak di langit. Kakak, apakah kamu tahu tentang lapangan bintang Dousan? Tanya Xiao Yu'er. Aku tidak tahu. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Berbicara tentang lapangan bintang Dousan, itu juga memiliki sejarah. Di era ini, muncul klan monster yang sangat kuat yang disebut klan kera petarung, kata Xiao Yu'er. Dousan AP Clan. Chu Feng mendengar 4 kata ini untuk pertama kalinya, tapi dia merasakan deja vu. Ledakan, tetapi pada saat ini, ada suara keras di langit. Pada saat ini, Chu Feng mengangkat kepalanya dan menatap, dan keterkejutan di matanya menjadi semakin kuat. Saya melihat bahwa pada dekrit 7 alam, yang menutupi langit dan matahari, kekuatan pesona lapis demi lapis menyebar dengan cepat. Sebagai spiritualis dunia, Chu Feng bisa merasakan betapa kuatnya itu. Sudah dimulai, sepertinya akan menyebar keluar Tianhe ini. Kali ini, motivatornya adalah Jie Tianran, penguasa Istana Suci 7 Alam, kan? Aku benar-benar penasaran, berapa banyak Tianhe yang bisa dia sebarkan dekrit 7 alam. Xiao Yu'er menghela nafas dengan rasa ingin tahu. Yu'er kecil, apakah kamu tahu apa itu kultivasi Jie Tianran? Tanya Chu Feng. Puncak naga sejati hanya berjarak 1 langkah dari melangkah ke alam naga langit dan menjadi master roh dari alam naga langit. Kata Xiao Yu'er. Alam naga langit? Apakah itu alam di atas naga asli? Tanya Chu Feng. Yah, alam naga langit dari seorang spiritualis dunia berhubungan dengan alam dewa surgawi dari seorang seniman bela diri, kata Xiao Yu'er. Bagaimana dengan alam naga dan alam dewa surgawi hari itu? Chu Feng bertanya lagi. Aku juga tidak tahu tentang ini. Kudengar setelah zaman kuno, guru spiritual terkuat adalah alam dewa langit dan alam naga langit. Belum ada yang melampaui alam ini. Dan kultivator tingkat ini telah menghilang selama puluhan ribu tahun. Ngomong-ngomong, ayahku memiliki peluang bagus untuk melangkah ke alam para dewa. Tentu saja, Master dari Istana Suci 7 Alam juga memiliki peluang bagus untuk melangkah ke alam naga langit, kata Xiao Yu'er. Jadi, puncak naga sejati dan dewa sejati adalah puncak dunia seni bela diri yang luas saat ini. Tanya Chu Feng. Ya. Xiao Yu'er mengangguk, tetapi dengan cepat berkata, tapi ada rumor. Apa? Tanya Chu Feng. Ada desas-desus bahwa rumah suci dari 7 alam dijaga oleh spiritualis dunia dari alam naga langit, tapi aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, dan itu tidak pernah dikonfirmasi, kata Xiao Yu'er. Oh! Mendengar kata-kata ini, Chu Feng berpikir. 7 alam istana suci ditakdirkan untuk menjadi keberadaan yang akan saya tantang. Jika rumor itu benar, itu pasti bukan kabar baik baginya. Saat ini, meski 9 dekrit di atas kehampaan masih ada, kekuatan penyebaran pesona yang kuat telah berhenti menyebar. Tampaknya penyebarannya sudah berakhir. Seharusnya ada banyak orang di luar Tianhe yang mengetahui berita itu. Aku hanya tidak tahu berapa banyak Tianhe yang disebarkan.
Xiao Yuer masih penasaran dengan masalah ini. Pada saat ini, Master dari Istana Suci Tujuh Alam berada dalam formasi yang sangat kuat. Formasi menghilang, dan Jie Tian bergegas maju. Kakek, apakah kamu baik-baik saja? Alasan mengapa dia begitu khawatir adalah karena penguasa Istana Suci Tujuh Alam memiliki ekspresi yang sangat jelek saat ini. Tidak masalah, jika dekrit dari Tujuh Alam ini menutupi 6 sungai surgawi, beberapa kerugian tidak akan terhindarkan, kata penguasa Istana Suci Tujuh Alam. 6 Dao Tianhe. Mendengar 4 kata ini, Jie Tian terkejut sekaligus senang. Dia tahu apa artinya menutupi 6 Dao Tianhe dengan dekrit Tujuh Alam. Ini memecahkan rekor sebelumnya dari Istana Suci Tujuh Alam, dan juga memverifikasi kekuatan kakeknya. Tian kamu keluar dulu, aku akan istirahat, kata Master dari Istana Suci Tujuh Alam. Oke, kakek, istirahatlah dengan baik, Tian sedang menunggu di luar. Jie Tian segera keluar. Melihat bahwa Jie Tian berperilaku sangat baik, Master dari Istana Suci Tujuh Alam mengangguk puas, dan segera mengeluarkan pilar, yang berisi formasi penyembuhan yang sangat kuat. Formasi penyembuhan muncul, dan Master dari Istana Suci Tujuh Alam duduk bersila. Agar formasi penyembuhan lebih efektif, dia bahkan melepas pakaiannya. Meskipun dia adalah orang yang sangat tua, tubuhnya penuh dengan otot yang jelas. Namun dibandingkan dengan tubuh berotot ini, luka di dada kirinya lebih mencolok. Itu adalah luka pedang, yang jelas sudah ada selama bertahun-tahun, tapi bahkan sampai hari ini, masih belum sembuh. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.